pedangmu, teman pendampingmu. Dan sesudah itu, Nanda boleh melaksanakan keinginan Nanda, Jajadeso Milangkori. Terima kasih, Guru. Remaja Gandhi! Remaja Gandhi! Remaja Gandhi! Remaja Gandhi! Kemana kamu, Remaja Gandhi? Eyang tidak mengajarkan kamu ilmu hilang! Sesampainya di singgasana kerajaan Pusar Angin, Remaja Gandhi mulai dihasut oleh Singamaruta dengan berbagai cerita fiktif dan kebohongan tentang perebutan tahta yang pernah terjadi di Mawapati pada masa lampau. Singamaruta berusaha menanamkan kebencian di hati Remaja Gandhi terhadap Prabu Anglingdarma dengan menggambarkan sang Prabu sebagai perebut tahta yang seharusnya menjadi hak Batik Madrim. Menurutnya, kini tahta Mawapati sepantasnya diwarisi oleh Batik Madrim yang nantinya diteruskan oleh Remaja Gandhi. Romomu memang sengaja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat mengalahkan dia dalam adu kesaktian, maka dia berhak atas adik Romomu, Dewi Setiawati. Selain itu, Romomu tidak menjanjikan kedudukan atas tahta Malwapati kepada siapapun. Sesampainya di Balai Kepatihan, Remaja Gandhi mendapatkan penjelasan dari ayahandanya bahwa semua yang dikatakan oleh Singamaruta hanyalah pemutarbalikan fakta sejarah. Batik Madrim, yang lebih mengetahui kebenaran sejarah, menjelaskan bahwa apa yang diyakini Remaja Gandhi selama ini adalah kebohongan. Menyadari kesalahannya, Remaja Gandhi pun menyesali perbuatannya. Dengan penuh kesadaran, ia bersedia menghadap Prabu Anglingdarma untuk meminta maaf dan menerima hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya. Namun, alih-alih menyerahkan putranya kepada sang Prabu, Batik Madrim justru memilih untuk memberikan hukuman sendiri. Ia memerintahkan Remaja Gandhi untuk pergi mengembara selama 1 tahun dan hanya boleh kembali jika telah berhasil menghilangkan sifat ugal-ugalannya. Pertemuan 4 mata. Hanya saya dan Ki Hanubawa. Dalam pertemuan rahasia yang akan segera berlangsung, tidak boleh ada orang lain yang ikut serta, tidak boleh ada yang mendampingi dari masing-masing pihak, sehingga Ratu Gendrawani khawatir peristiwa kelam yang menimpanya ketika bersama Prabu Baka kembali terulang terjadi. Kekhawatiran itu akhirnya membuat Soca Cendawa merasa harus berbuat sesuatu. Dia akan menggunakan ilmu sihirnya, memantau setiap kejadian dari air kembang yang telah diberi mantra-mantra sihir. Aku disuruh lebih dulu ke sini, sedangkan dia belum ada. Tenang, Gendrawani. Anggap saja ini suatu permainan. Ikuti saja. Kalau harus lama menunggu. Pertemuan di balai berlangsung dalam kesunyian,
hanya ada mereka berdua. Ki Hanubawa mulai melontarkan kata-kata yang membuat Gendrawani semakin penasaran. Sikapnya yang tiba-tiba berubah menjadi begitu lembut sangat berbeda dari sebelumnya, menimbulkan kecurigaan di benak sang ratu. Apa yang akan terjadi sebentar lagi sungguh di luar dugaan. Ki Hanubawa adalah satu-satunya orang yang mengetahui semua tindak tanduk Ratu Gendrawani. Tanpa sepengetahuannya, ia telah lama mengamati setiap gerak-geriknya. Kini, rahasia besar itu pun terungkap. Ki Hanubawa mengetahui bahwa Gendrawanilah yang telah mencuri pusaka cermin ajaib miliknya. Dan saya juga tahu, di dalam diri Ni Ratu, ada ratu gelap. Gelapnya kegelapan. Ku harap jawab yang menyejukkan hati. Jangan kau hancurkan cinta yang kupendam ini. Tunggu Ki Hanubawa. Tunggu. Aku tahu, kamu juga menginginkan Maria penyedotku. Aku akan memberikannya. Asal kau mau menjadi istriku. Permaisuriku. Keterlaluan. Kamu juga sudah tahu kalau aku menginginkan meriam ajaibmu, Hanubawa. Gendrawani, jangan kecewakan cintaku. Tidak. Apa? Tidak. Kau menolak cintaku, Gendrawani. Kau menolak cintaku. Di tempat lain, di kediaman Sudamani, Jagat Satria diperlakukan dengan sangat baik. Sikap Sudamani begitu lembut, layaknya seorang kakek yang penuh kasih sayang terhadap cucunya sendiri. Namun, Jagat Satria merasa risih dengan kondisi rumah yang sangat sederhana, jauh dari kenyamanan yang biasa ia rasakan di Padepokan Sugaluh. Meskipun begitu, Sudamani terus berusaha membuat cucunya merasa betah. Ia meyakinkan Jagat Satria untuk menganggap rumah itu sebagai rumahnya sendiri. Namun, di balik sikap baiknya, muncul pertanyaan yang menggelayuti benak. Dulu, Sudamani dikenal sebagai sosok yang bejat. Apakah kebejatan masa lalunya akan terulang kembali, kali ini pada cucunya sendiri? Biar! Di mana kamu? Biar! Apa yang telah kamu lakukan? Biar! Maaf, Piramid. Kita harus sama-sama pergi. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Aku sudah bilang. Iya. Dan itu Lokaita istriku. Kami datang kemari untuk meminta kembali anak kami, Jagat Satria. Pertemuan antara ayah dan anak itu jauh dari kata harmonis, tidak seperti pertemuan seorang ayah dan anak pada umumnya. Sudawirat hingga kini masih menolak mengakui Sudamani sebagai ayah kandungnya. Baginya, Sudamani bukanlah sosok ayah, melainkan hanya pria yang pernah menodai ibunya. Di sisi lain, Sudamani justru merasa paling benar. Ia memandang Sudawirat sebagai anak durhaka yang tidak menghormati ayahnya sendiri. Lebih dari itu, ia juga mengecam tindakan Sudawirat yang berani mengawini bibinya sendiri, sesuatu yang dianggapnya sebagai pelanggaran besar terhadap norma dan kehormatan keluarga. Cukup! Masih ada dua orang lagi. Apa ini? Lepaskan! Aku bukan ular. Aku bukan otot. Aku tidak bisa berkawan.